Halo, selamat datang kembali di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi perkembangan dari kripto ya, terkhusus untuk Bitcoin, dan ada juga efek dari kedepannya mungkin tentang Jerome Powell Speaks ya, yang nanti akan terjadi jam 12 malam nanti ataupun jam 1 ya. Di sini kita lihat di economic calendar ada di 0040. Ada Fed Chair Powell Speak. Nah, di sini dia juga akan berpidato tentang bagaimana kedepannya tentang suku bunga. Apa selanjutnya begitu? Apakah dovish atau hawkish yang sering diucapkan oleh para Wall Street ya? Kemudian yang kita ketahui ya bahwa memang suku bunga sudah melandai, hanya kenaikannya 25 basis poin. Nah, ini kita belum tahu kedepannya dan nanti kita coba analisa pidatonya Fed Chair Powell Speak ini. Dan kita lihat nanti media akan terjadi tanya jawab di sana ya. Jadi kita belum tahu juga bagaimana market ke depannya begitu. Namun di hari Senin kemarin ya, memang semua market itu terjadi merah ya, seperti Dow Jones, Nasdaq dan lain-lain ya, negatif kondisinya. Namun hari ini atau besok ya, kita lihat apa dampak dari pidato Jerome Powell ya. Kita tunggu saja besok ya. Mungkin di hari ini bisa kita persiapkan begitu untuk membaca secara teknikal. Nah, secara fundamental memang kita lihat ya selalu dipengaruhi oleh suku bunga ya, dan juga ada juga crude oil inventories ini juga besok malam ya jam 22.30. Sementara untuk pidato Powell ya nanti ya jam 00.40 dini hari. Nah, kalau kita lihat di segi teknikal, sekarang memang Bitcoin berada di 22.923 ya. Nah, kemarin di hari Senin ya, closing ya Bitcoin ini sampai sempat ke 22.600 ya. Memang agak mengejutkan, apakah tembus kemarin, saya juga agak menyeramkan ya melihat di situ. Yang saya ingat selalu adalah dead cross ini ya. Dan ini masih belum terjadi untuk dead cross. Masih mencoba gitu ya, apakah dia benar-benar crossing atau tidak, masih harus kita tunggu sebenarnya. Mungkin ini juga butuh waktu 1 minggu lagi untuk terjadi dead cross ataupun tidak terjadi dead cross. Nah, ini semua terpengaruh juga daripada The Fed juga pastinya, dan economic calendar dan CPI dan lain-lain ya, berita-berita yang penting dalam hal ekonomi dunia. Tapi terlepas dari berita-berita dunia ini ya, ada yang menarik dari segi teknikal di time frame 1 hari. Di sini di time frame 1 hari ya, kita lihat dia sedang bertahan di supportnya, yang saya bilang adalah support juga yang terpenting untuk Bitcoin, yang berada di 22.700 ya. Nah, di sini ada yang menarik. Nah, dia ada golden cross gitu. Nah, golden cross ini bertepatan dengan pidato Jerome Powell ya. Nah, ini juga sangat menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan antara berita dan kemudian teknikal, di sini teknikal mengatakan golden cross sangat baik untuk di-buy begitu. Kemungkinan juga akan terjadi kenaikan. Sementara kalau pidato Jerome Powell nanti kita tidak tahu nih. Nah, kalau menurut teknikal, kemungkinan dia akan berbicara yang baik-baik begitu. Atau bisa dibilang dovish lah begitu ya. Intinya kemungkinan ya dolar akan melandai lagi begitu ya. Ya seperti itulah kemungkinan pidatonya si Powell ini. Nah, kalau menurut teknikal ya, karena saya lihat selalu berkaitan itu. Namun bisa juga ini digagalkan sih. Sebenarnya golden cross ataupun dead cross tidak selalu berdampak sesuai dengan analisa teknikal ya. Jadi misalnya ini golden cross, dia belum tentu naik juga. Namun pada dasarnya kalau terjadi golden cross memang 80% kemungkinan akan terjadi kenaikan. Nah, kita bisa lihat untuk history sebelumnya juga ya. Nah, seperti ini yang terjadi dead cross ya, dia kemudian terjadi penurunan. Kemudian yang lalu juga ada, ini adalah golden cross, dia sempat terjadi penurunan. Seharusnya naik ya kalau golden cross, tapi akhirnya dia naik juga begitu. Jadi tinggal menunggu waktu aja. Walau memang dia sempat terjadi kegagalan dalam waktu berhari-hari, membuat orang merasa salah gitu ya, ternyata dia terbang begitu. Di hari kebelakang juga begitu ya, dia terjadi dead cross, dan benar saja dia terjadi dead cross begitu. Nah, sekarang kita masuk ke fase ini. Ini adalah time frame 1 hari ya, bukan weekly ya, weekly yang tadi. Weekly belum terjadi, nah sekarang adalah time frame daily. Nah, di daily ini dia adalah golden cross dan sudah tersilang. Dan tinggal menunggu berita dari pidato Powell. Kemungkinan dia akan melakukan dovish begitu. Jadi ini secara prediksi ya, bukan pasti begitu. Kemungkinan seperti itu. Karena saya lihat juga selalu begitu. Ada sebuah kaitan antara teknikal dan kondisi berita dan fundamental begitu. Selalu saling berkaitan. Nah, semoga saja ini benar ya. Kalau memang terjadi dovish ya otomatis golden cross ini terjadi begitu. Dan Bitcoin bisa terbang. Dan mengejar ke 25.000. Memang belum langsung ya ke 25.000 ya. Mungkin akan terjadi pantulan lagi nanti ya. Kita tidak tahu. Nah, menurut saya bisa seperti itu. Ini disclaimer on ya, bisa salah, bisa benar. Ini hanya sebagai pandangan aja begitu. Jadi dalam time frame daily ini terjadi golden cross.
Nah, untuk dominasi sebenarnya tidak bisa terlalu dipatok ya, apa hubungannya dengan Powell begitu. Karena Powell ini lebih berhubungan ke Wall Street sebenarnya, lebih ke market stock ya. Namun berdampak juga sedikit tidaknya ke Bitcoin ataupun kripto. Nah, di sini kita lihat sebenarnya dominasi Bitcoin masih ya lumayan 43% begitu. Dan sempat terjadi sideways sebenarnya untuk dominasi Bitcoin ini yang berada di antara 43% terus menerus begitu beberapa hari ini. Namun kalau kita lihat dari kondisinya, dia berada di EMA 200 ataupun dia berada di support yang terjauh pada waktu itu, ya kemungkinan dia masih kuat untuk dominasi Bitcoin, jadi masih tinggi optimisnya. Dan kalau kita lihat juga untuk Fear and Greed Index memang terjadi penurunannya, sempat ke 61 tadinya, sekarang sudah 54 poin. Nah, ini sudah netral. Kondisinya market sekarang ini sedang melihat kondisi pasar ya, ataupun sedang menunggu pidato Powell ini, karena dari berita-berita juga kebanyakan berkata seperti itu ya. Wall Street berakhir turun, investor tunggu langkah Fed selanjutnya untuk nanti malam ya, untuk nanti jam 12 malam yang tadi saya bilang. Jadi banyak investor itu lagi menunggu-nunggu begitu, bagaimana pidato selanjutnya. Investor tunggu langkah The Fed selanjutnya begitu ya. Apakah tersungkur lagi atau bagaimana, ataukah dia akan melanjutkan kenaikannya begitu dengan kondisi bahwa The Fed itu dovish ya. Jadi memang berita tentang The Fed memang sangat penting ya kalau kita masuk di market, memang itu suatu hal yang harus diperhatikan. Dan itu biasanya akan terjadi sebulan sekali ya, FOMC ya, dan itu akan dikonfirmasi lagi biasanya oleh Powell seperti ini nanti. Nah, kita tunggu aja begitu, dan kita harus siap-siap begitu ya. Jadi banyak juga orang dalam kondisi ini tidak masuk ke market sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk orang-orang scalping ataupun day trader juga ini adalah hal yang sangat penting bagi mereka begitu. Dan ini sangatlah hal yang menggairahkan. Berbeda bagi para investor, walaupun sebenarnya investor lagi menunggu ya, dia lebih menunggu sebenarnya untuk jangka panjangnya begitu. Memang ada juga ya berita lainnya tentang Ripple juga, ada perpindahan token begitu ya antar bursa. Nah, ini juga sebenarnya cukup mengkhawatirkan, bisa saja dia melakukan penjualannya. Seperti ini ya, kita lihat ada 189 juta XRP pindah dari wallet ke wallet gitu. Jadi tidak ketahui dari mana ke mana begitu. Jadi ini bisa aja dari kantongnya si whale ya ataupun paus yang sedang mau mencoba pump ataupun dump begitu, yang sangat sulit untuk dibaca. Nah, di sini juga memang ada dibahas ya, Well Arad menerbitkan rincian 2 transaksi memindahkan 189 juta XRP dan 200 juta XRP masing-masing senilai 75 juta US dollar dan 81 juta US dollar. Sehingga kedua transfer dilakukan oleh raksasa kripto DLT yang saat ini melawan SEC di pengadilan. Sebanyak 189 juta ditransfer ke dompet Bittrex. Ya, kalau memang dia terbaca Bittrex begini berarti mau dijual. Ya, mungkin menunjukkan bahwa Ripple memutuskan untuk menjual sejumlah besar koin XRP ini. Transaksi kedua dilakukan secara internal antara dua dompet yang ditautkan ke Ripple. Nah, ini tadi dia, dari wallet ke wallet. Berarti ada yang mau dijual nih, kemungkinan akan terjadi dump. Ya, semoga tidak terjadi dump parah ya. Ya, mungkin terjadi penurunan kecil saja. Jadi kalau kita lihat dari data juga memang benar ya, dia terjadi perpindahan itu dengan cara bertahap ya, 10 juta, 60 juta gitu ya. Semoga baik-baik saja begitu. Semoga tidak ada hal yang buruk tentang XRP. Kemudian kita lihat juga ada berita tentang Binance ya, bahwa Binance hentikan sementara transfer bank dalam bentuk dolar AS, yaitu di peer-to-peer-nya. Tapi untuk kita nggak ada masalah sebenarnya, di USDT, BUSD, tadi saya baru jual USDT saya juga bisa, tidak ada masalah. Dan saya juga tadi beli BUSD juga tidak ada masalah begitu. Jadi ini masalahnya cuma terkait di Amerika saja sebenarnya, mungkin ada sedikit masalah teknis. Dan ini dihangatkan aja oleh berita ya untuk mendebarkan FUD. Jadi tidak perlu dikhawatirkan juga untuk hal-hal ini. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini adalah tentang pidato Powell nanti yang harus kita waspadai. Nah, di sini Anda sangat penting sekali ya menggunakan stop loss untuk menghindari goncangan atau volatile yang sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita prediksi untuk harga Bitcoin hari ini, kemungkinan besar dia akan naik ya, disclaimer on. Kemungkinan dia akan terjadi kenaikan sampai ke 23.800 ya. Ini disclaimer on ya, bisa salah bisa benar. Tapi menurut saya dia akan seperti itu karena terkait dengan Golden Cross dan pidato Powell nanti yang kemungkinan akan dovish. Nah, di situ makanya saya bilang sangat penting untuk menggunakan stop loss ya. Anda harus menggunakan stop loss di sini adalah di bawah support yang saya katakan 22.700. Mungkin Anda harus menggunakan support berada di area 22.300. Memang termasuk dalam ya untuk stop loss-nya, tapi untuk keamanan, karena dia kalau udah tembus di bawah 22.500, ya akan kembali jatuh ke harga 20.600. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Semoga ini dapat menjadi referensi Anda. Tetap Dior ya, dan ini adalah disclaimer on, dan keputusan tetap di tangan Anda.
Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.